Adinda Injaria dari Program Studi Manajemen Keuangan Angkatan 2017 ingin membahas tentang materi sumber dana jangka menengah dan jangka panjang. Adapun pengertian sumber dana jangka menengah yaitu sumber dana jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembaliannya berjangka waktu maksimal 5 tahun dan lebih dari 1 tahun. Sumber dana jangka menengah diambil oleh administrasi keuangan perusahaan, alasannya yaitu adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi jikalau memakai instrumen sumber pendanaan jangka pendek, tetapi juga jika berlebihan memakai pendanaan jangka panjang. Adapun jenis-jenis sumber dana jangka menengah yaitu yang pertama term loan. Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang lebih dari 1 tahun. Term loan pada umumnya dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu, misalnya setiap bulan, kuartal, atau setiap tahun. Term loan memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham, karena adanya biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham atau obligasi. Yang kedua yaitu equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Peminjam biasanya menanggung beban lebih tinggi dari harga perlengkapan tersebut dan selisihnya antara harga perlengkapan dengan beban total merupakan margin of safety bagi kreditur. Yang ketiga yaitu leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva menginginkan pihak lain atau penyewa untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Adapun pengertian sumber dana jangka panjang adalah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam jangka waktu yang lebih lama. Adapun alasan manajemen keuangan perusahaan memerlukan pendanaan jangka panjang adalah 1. Kebutuhan dana dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk investasi perusahaan, dan yang kedua, laba di tangan perusahaan tidak mencakup atau tidak ada untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Adapun jenis-jenis pendanaan jangka panjang yaitu yang pertama sumber dana dari utang. Utang di sini adalah utang jangka panjang atau biasa disebut dengan loan. Perusahaan meminjam dana kepada pihak lain atau kreditur dan melunasi kembali peminjam pokok beserta biayanya atau biasa disebut dengan bunga dalam tempo waktu yang lebih lama. Pendanaan jangka panjang dari utang contohnya yaitu kredit investasi. Kredit investasi merupakan salah satu alternatif sumber dana jangka panjang yang difasilitasi oleh lembaga keuangan perbankan. Yang kedua, hipotek. Hipotek adalah salah satu jenis pendanaan jangka panjang berbentuk utang yang mewajibkan adanya jaminan atau agunan berupa aktiva tetap perusahaan. Obligasi adalah alternatif pendanaan jangka panjang berupa sertifikat surat berharga yang berisikan kontrak pengakuan utang oleh penerbit obligasi kepada kreditur atau pemberi pinjaman. Yang kedua yaitu sumber dana dari modal. Pendanaan jangka panjang dari modal adalah alternatif selain pendanaan yang dibiayai dari utang, jadi tidak akan ada bunga dalam skema pendanaan ini. Sumber dana dari modal bisa dipengaruhi pada struktur modal perusahaan. Adapun contoh sumber dana dari modal adalah penerbitan saham. Saham adalah surat berharga atau sekuritas yang merupakan penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Perusahaan bisa menerbitkan saham, kemudian saham tersebut dibeli oleh investor. Pembeli tersebut otomatis akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan, adalah bagian atau seluruh laba yang dihasilkan perusahaan di periode sebelumnya, yang digunakan kembali untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Sekian dari materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.